mencerai keluarga dari hadir je ke harum perlakuan suami istri yang pun dengan kata-kata ucapan talak dari mulutnya. Jangan main-main dengan masalah kata-kata. Natal dengan kata-kata nyo menyangkut akidah, menyangkut akidah, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agamamu dan bagiku agamaku, titik. Orangnya toleransi, karena toleransi yang demi ditanya dia takkan Natal kawak Kristen nakoma-koma lingga ayatnya nakoma jid toleransi nyah natruk berarti kita hargai auringan dan sebagainya harum dalam Islam yang akidah kasidahnya. Acara selanjutnya itu acara pokok, yaitu dakwah Islamiyah dalam rangka memperingati hari lahir Muhammad SAW. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Dr. Tunku Munawar Ajalil MA. Sebelum Tunku naik ke atas mimbar, saya selaku protokol mengucapkan ribuan terima kasih atas segala perhatian dan memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Tunku silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وفي آية الأخرى laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha haitsuma kunta atba'is sayyi'atil hasanati tamhuha khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Penghormatan kamu kepada Tugu Gesi, Tunggu Imum, tokoh-tokoh masyarakat, Tuha Put, Tuha Lapan yang kamu muliakan, gure-gure kamu para alim ulama, pimpinan daya, pimpinan majelis ta'lim, yang kamu muliakan, kamu banggakan tokoh-tokoh pemuda di Gampung Masjid Runtuhnya dengan kerjasama yang luar biasa sehingga acara terselenggara dengan baik. Malam ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala diberi nikmat yang luar biasa bagi kita nyo, karena Allah Subhanahu wa taala malamnya na nikmat yang lain, walaupun kadang-kadang kecewa
Di saat kita pegat sebuah acara Allah Subhanahu wa taala gepegan mujin. Muro cerita lu dengar buno selama gepegat mulut di masjid itu. Baru malamnya mungkin hana hujan kira-kira lagi nya. Tapi kitanya baik kecewa dengan segala sesuatu yang kalih ban mandumnya gepetentai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kamu muliakan, kamu hormati kaum mak dan kaum ayah aso surga, lun tuan laki maaf hana lun tuan sebutkan nama satu persatu ban mandum yang hadir pada malamnya diridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah dicatat ban mandum dari tatebit dari rumah sampai bertanya jak majelis yang mulianya dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Pertama-tama marilah sama-sama getanya memanjatkan puja dan syukur getanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagianya Allah Subhanahu wa taala kagak anugerahkan kepada kita bersama berbagai macam nikmat. Dua buah nikmat yang paling utama diberi oleh Allah kepada getanya sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulianya adalah nikmat kesehatan dan kesempatan. Kebegali Rasulullah, nah dua buah nikmat yang kebanyakan manusia melupakan keutamaan nikmat itu. Nikmatani baghbunun fihima katsirun minan nas. As-sihah wal faragh. Nah dua buah nikmat kebegali Rasulullah yang sering diabaikan, dilupakan oleh manusia. Nah kedua buah nikmatnya adalah nikmat sehat dan nikmat waktu yang lama. Nasib saudara-saudara getanya di rumah ini diberi oleh Allah nikmat kesempatan, namun Allah hanya diberi nikmat sehat. Nasib syara-syara getanya diberi oleh Allah nikmat kesehatan, namun Allah hanya diberi nikmat kesempatan. Sibuk dengan urusan dunia barangkali sehingga hanya dapat berhadir di tempat yang mulia. Nasib Allah kemudian diberi dua buah nikmatnya, namun golong dicabut rasa beelam jiwa getanya, sehingga kemudian kita pun lalai beribadah kepada Allah, hana sempatkan diri tajak dalam majelis yang mulia ini. Alhamdulillah dengan dua buah nikmatnya pula kita berhadir untuk sama-sama terdengar dakwah dalam rangka kita memperingati Maulid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kumayah pertanyaannya adalah iban cara kita bersyukur kepada Allah ada nikmat ban mandum yang gak anugerahkan oleh Allah kepada kita. Pememadang takkan alhamdulillah. Yang merumpuk nikmat takkan alhamdulillah. Kepegali ulama syukur kita nyohan memadang takkan alhamdulillah. Walaupun salah satu bentuk daripada syukur dengan lafaz adalah alhamdulillah, tapi kepegali ulama han memada ngentakeun alhamdulillah. Tapi kibancit kepegali ulama asyukru wal i'tirafu bi ni'mah wal qiyamu bil khidmah. Syukurnya kepegali ulama tatepeunya nikmat kemudian dia berkhidmat mengabdi taat kepada Allah. Tak puput perintah Allah tak pujuh ban mandum larangan. Yang baru syukur yang sebenarnya. Nabi Daud alaihissalam pernah ditanya oleh Allah, wahai Daud, iban gata tak bersyukur kepada Lun. Nabi Daud alaihissalam menjawab, wahai Allah, sungguh Lun hana Lun doa, iban cara Lun bersyukur kepada Lun. Bagaimana wahai Daud, karena nikmat yang Lun anugerahkan kepada Lun begitu sehingga hana mampu Lun bilang, hana mampu Lun kira, dan hana mampu Lun balak, melainkan Lun terus menerus beribadah kepada Lun. Kepada Allah, wahai Daud, yang kenyan lagi yang cara gata tak bersyukur kepada. Di saat gata hana mampu tak bala akan nikmatnya, namun yang gata lakukan adalah beribadah terus menerus sepanjang hayat di kandung badan. Kemudian Nabi Daud alaihissalam bukan ba Allah getanya ba Allah, wahai Allah, sini tunjuk kepada Lun sabun nikmat yang sederhana, yang dengan nikmatnya pula Lun hana mampu Lun bayar kepada Lun, hana mampu Lun balah kepada Lun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Daud, udara yang gata hidupnya untuk kelangsungan hidup gata yang nikmat yang paling sederhana. Nih
Nan itu padung lite suro katanya tak hirup udara. Masa bahasa ilmiah kimia O2. Udaranya untuk kelangsungan hidup katanya. Nan padung lite suro dipegah oleh orang pegang 2.880 liter suro. Yang tinggal cok liter aja tukar 2.880 liter. Yang baru oksigen O2 untuk kelangsungan hidup. Maka kepegang oleh Allah bak Nabi Daud alaihissalam yang nikmat yang paling sederhana. Sini punyum-punyum gedron. Iban nikmat ketika kita dengan mangat tahirup udara yang merupakan nikmat daripada Allah. Bacut sesak nafas katanya, udara hana teratur li tahirup. Iban menderita gitu dalam hidup. Bersyukur dengan nikmat yang paling sederhana, yaitu udara. Kan tak bilang nikmat Allah bak malamnya, tapi tak hitung. Ngedudung paduk silite oksigen. Mulai tinggal najak rumah sakit atau najak bak puskesmas, netanya silite padung oksigen. Oksigen hidup dalam tabung. Yang kain dia rumah sakit tak kalah dalam tabung panjang-panjang. Kadang-kadang yang sakit, yang emergensi bisa hilang rang hidung untuk dihirup udara. Dibantu oleh oksigen. Lebih kurang harga takkan 50.000. Cina kali aju 2.880 liter kali 50.000. Yang ada pegah libat. Dan baru si uronya kali aju si bulan kali titun kali usia kitanya uronya 50, 60, 70 tu. Padu miliar euro dapat dibit tank menya Allah tu pakai rumus utang piutang atau untung rugi. Nya pakai rumusnya untung rugau utang bayi, maka hana si ropih urang kaya idunya yang bayi nikmat udara. Yang baru nikmat udara kepegang oleh Allah kepada Nabi Daud, nikmat yang paling sederhana yang golong nikmat-nikmat yang lain. Masya Allah. Jadi tanggung jawab katanya hana lain, hana perlu tak kira-kira nikmat Allah. La tuhsuha yang Allah kepegang dalam Al-Quran. Hana mampu kata tak bilang nikmat Allah. Dibampun cara kita tahu usaha, hana mampu, hana daya sebagai makhluk untuk kemudian kayak kira nikmat Allah. Tanggung jawab bertanya ibadah sepanjang hayat di kandung badan. Katakan dalam kehidupan tunggu-tunggu yang berbahagia. Padu nala saudara katanya dikira-kira nikmat Allah, tapi lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sayangkan, dia kembali kepada Allah kan dalam ketaatan. Maka mulai malamnya kita terus menerus berdoa kepada Allah supaya mati kita dalam taat kepada Allah. Mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Maka tanggung jawab katanya terus menerus beribadah kepada Allah. Hana perlu dan hana perlu kira-kira nikmat Allah. Katanya sebagai makhluk tak dijamin akan nikmat. Ban mandung keinginan katanya disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya dia Allah siapkan makanan. Katanya gerah Allah siapkan minuman. Mantang yang kita butuhkan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala tak disiapkan kepada kita. Maka cara dia bersyukur atas nikmat ban mandum yang diberi oleh Allah kepada kita adalah terus menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari sama-sama kita selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan doa selawat kita mudah-mudahan tersampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Karena dengan perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagi intat kepada kita sabu agama yang mendapat ridha daripada Allah. Agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara agama-agama yang lain sama sekali akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Si barang kaso jak minta agama selain agama Islam, sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima agama itu, sekali-kali tidak akan diterima, dan mereka dalam kehidupan akhirat akan mendapatkan kerugian. Maka di luar sini dipegang katanya sebagai orang Islam hanya tak pegah dro sebagai penganut agama yang benar, sementara yang lain itu salah. Maka lu beterang bak malamnya
Lun yakin dan percaya yang dengan dakwah bak malanyo mandung orang Islam hana non muslim. Karena kita tunggu lawan itu agak susah bacit pada pegahabak. Lepas-lepas itu terpapar radikalisme. Digari di pertama melanglang. Apalagi itu mungkin undang-undang akan dipegat. Ruang untuk pendakwah semakin sempit. Maka masjid akan dikawal oleh polisi. Itu na intel tilodu. Salah na pegahaban tu kayak itu. Waktu di situ. Apalagi Ahmad Dewi Hanali tunggu di Aceh. Yang selevel Ahmad Dewi. Yang lagi cerah menan bekah ke apa. Sini bekah balut tu nak tunggu lagi Ahmad Dewi orang mana. Yang lagi cerah menan bekah. Yang salahnya karakter orang Aceh. Karakter orang Acehnya hana pernah gesosong puja. Yang benar tetap benar, yang salah benar tetap salah. Katanya orangnya pendakwah so mantang karena kepentingan, yang benar tak salah, yang salah tak benar. Yang kenyataan yang nawar. Kasong-song puja karena kepentingan dan sebagainya. Lagi amanah Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, qulil haqqa walau kana murra, katakan olehmu kebenaran itu walaupun pahit. Maka ukurnya barangkali kita akan sulit. Sebagai pendakwah, sebagai penceramah semakin sempit diberi ruang untuk kemudian kita menyampaikan pesan agama. Lu ngilum berterang pak mananya. Keyakinan kita orang Islam yang beriman bahwa agama yang paling benar itu adalah Islam. Bahwa agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, yang dipegat pun oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah piagam yang disebut dengan piagam Madinah. Bahkan Nabi dipegat piagam Madinah dengan aso perjanjian dengan seluruh umat yang dengan seluruh agama yang di kota Madinah. Gekalan latar belakang yang beragam di kota Madinah. Agama Nasrani, agama Yahudi, budaya dan tradisi pun beraneka ragam di kota Madinah. Sehingga kepegat sebuah piagam. Artinya Nabi Muhammad SAW diakui akan keberagamaan yang di kota Madinah. Agama Nasrani, agama Yahudi, kultur macam-macam budaya tradisi di kota Madinah yang udip, namun hana diakui semua agama itu benar. Nyoba salah nih. Gedanyo di Indonesia dan di Aceh tak akui keberagamaan yang orang Kristen di Aceh, betul Han. Orang Buddha di Aceh tak akui. Berbagai macam budaya dan tradisi tak akui, tapi yang hana tak akui kemudian kita tak benarkan bermandum agama. Karena keyakinan kedanyo Islam yahkum wa la yu'la alaih. Yang keyakinan Islam adalah agama yang paling tinggi dan hana yang lebih tinggi daripada Islam. Yang keyakinan kita. Maka dipegang oleh orang kafir bahwa bermandum agama yang di dunia yang bermandum benar, bermandum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga malah di akhirat Allah kagak jumpa surga, kagak kapling surga di akhirat. Nyo surga orang Islam, nyo surga orang Kristen, nyo surga orang Buddha dan sebagainya. Ini adalah pandangan dan pendapat yang keliru. Karena agama yang paling benar itu adalah Islam. Agama yang diterima oleh Allah hanya Islam. Karena mungkin Allah Subhanahu wa taala siapkan surga bagi orang-orang selain Islam. Maka harum bagi umat yang lain ditamu dalam surga sebelum gedanya umat Muhammad tamu dalam surga terlebih dahulu. Ini keyakinan gedanya. Maka hanya cara hadirin yang berbahagia sehingga kita akan dekat dalam majelis Rasulullah Muhammad SAW karena perjuangan Rasulullah begitu pahit ketika itu sehingga diintat agama Islam kepada kita, agama yang penuh dengan kebenaran. Maka bela dan selawat kita kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bela dan selawat kita kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Dipegang oleh orang pegang. Tadi pegah bahawa Nabi kita adalah orang yang hebat. Muhammad kan adalah orang yang mulia. Bahkan Muhammad menganjurkan umatnya untuk berselawat kepada Muhammad. Yang dipegah oleh orang kafir di luar.
Kata pegah bahawa Muhammad yang sira orang yang hebat, sira orang yang mulia, mampakan Muhammad menganjurkan umatnya untuk berselawat kepadanya. Yang udah dengar belum pegah? Yang kedua sampai diserang. Tujuan dipelancu Islam, tujuan dipelumuh akidah katanya. Tujuan dia hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orangnya nak negalen buat TV, dah baca, buat koran dan sebagainya. Ibu Sukmawati dah sebut ajunan umum kata depa. Nang depu ada lempegah Sukmawati, negalen buat TV, baca buat koran. Dia apa sama Nabi katanya dengan Soekarno, dengan dia. So Soekarno, so Nabi katanya. Dia tanya dalam sebuah forum, so yang berjuang di abad ke-20 dan so yang pemerdeka Indonesia. Soekarno atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kapan lagi tanya nyokahnya anu hari atau anu harim, itu jawaban. Ya kan lagi lembut. Ya bersama ayah dengan Nabi katanya. Lun petang ba urang ron akhirnya berbahagia. Indonesia merdeka karena perjuangan ulama. Dengan para pasantri yang di pasantren-pasantren katanya. Yang pemerdeka Indonesia. Bahkan orang yang berjuang habis-habisan dengan semangat jihad yang luar biasa. Karena doktrinnya ditanom oleh Nabi katanya. Sementara yang berjuang fisabilillah balasannya adalah syurganya Allah. Yang sabi yang dalam pikiran, dalam jiwa ulama dengan para santri ketika itu. Maka merdeka Indonesia dengan semangat jihad yang kali diberikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sesekali di antara kita hadirin, tak bersama kita ataupun pejuang-pejuang lain atau tokoh-tokoh lain di dunia dengan level Nabi kita yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad orang yang sangat mulia. Hana tertandingi uronyo makhluk sampai kiamat dunia yang bisa menandingi kemuliaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tantang urung-urung yang hina Nabi kita. Tapi di Aceh kita sayangkan hari. Anak gerakan apa? Oman FPI memang turo ke yang jak watanya. Yang lagi mah. Anak gerakan apa? Tak biarkan begitu saja Nabi kita dihina oleh orang lain. Paling kurang tak tanam dalam jiwa kebencian kita kepada orangnya. Organisasi-organisasi dipegat gerakan dengan demon. Yang jak 50 nunggu. Mana kau bak koran? You pegat koran berita berai-rai. Yang jak ikut demon anti Sukmawati supaya dihukum 50 nunggu. Ho yang lain. Mendatangnya empatkan hai be Aceh lebih digagal ke Pulau Jawa yang mulai. Namun waktu karu-karu katanya Aceh yang mulai. Sementara Pulau Jawa diam saja. Orangnya bawanya yang mulai. Dalam halnya so menteng yang peduli kepada agama, cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lawan orang-orang yang membenci Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran orangnya diinjak-injak hadirin. Nabi Muhammad orangnya dihina. Siapa dan reaksi daripada kita orang Islam? Bahkan hadirin yang berbahagia. Bahkan hana timuh li rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu hadirin yang berbahagia, tapi ingatkan kepada hadirin yang berbahagia. Bela kita dalam selawat kepada Rasulullah supaya rasa cinta timuh dalam jiwa kita. Karena cara kita mencintai Rasulullah, hendaklah kita sering menyebut nama orang yang kita cintai. Malah ketika orang lain disebut orang yang kita cintanya, bergetar hati katanya. Yang orang cinta kepada Rasulullah. Orang ketika dipegah bak TV, dah baca bak Quran, agama dihina, Nabi kitanya dihardik, biasa-biasa manteng hati kitanya hana bergetar. Artinya kitanya hana cinta kepada Rasulullah. Yang kitanya orang ciri kita cinta, hendaklah kita sering menyebut nama orang yang kita cinta. Kemudian ketika orang lain disebut dengan orang yang kita cinta, bergetar hati kita. Yang ciri kita orang cinta kepada Rasulullah. Sahabat lagi dulu. Lagi kita cinta ke keluarga, ke anak, ke rumah, atau ke orang syik. Kau manteng tajak diingat kepada orang yang kita cinta, kepada keluarga yang kita cinta. Syarat kita ingat kepada orang yang kita cinta, baik sampai kemudian hati kita mendua.
Dan syarat supaya bercinta dalam jiwa katanya, bekna hati mendua. Ronyo katanya kalian dalam kehidupan karena tren poligami dah ini. Nah tren penanggukan mekawin dua. Man dipegah balun menomi. Kalau dia tak pegah mekawin dua kakek engket, orang inong kakek engket kameri. Jadi yang perlu pegah Tewate sabuh wate merumpuk dengan sedara urang yang galuh mekawin dua. Dipegah balun menoman mekawin duanya kan sunah tunggu. Lembaga ilun pakan masalah win mentang sunah. Rupa lain hanya sunah. Teka masalah mekawin sunah. Menyinekalan sunah Nabi ngepreh meninggai rumah pun nilai baru mekawin dua. Betul yang lagi lembaga. Biar tersinggung yang galuh mekawin dua. Nabi katanya untuk mengkawin dengan Aisyah dan istri-istri yang lain, dia meninggal Siti Khadijah perempuan yang pertama. Itu pun setelah puluhan tahun mereka menikah. Betul yang lagi lomba. Dia mengkawin kedua, dia pun perintah Allah. Itu pun dia meninggal perempuan yang pertama. Jadi kalau sunahnya, ya burung drone ben rumah ni racun minum. Mudah-mudahan ada terjadi. Lu keram dan lu keram. Dia meninggal perempuan yang pertama, baru kemudian Nabi menikah yang kedua, kelihatan dan seterusnya. Dan itu pun perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nak saya bawa cerita terkait dengannya. Mana dengar li ya? Anak lu pegah fatwa urangnya karena i'tikad ahli sunnah wal jamaah hanya pegah dengan urang, tak pegah secara urang secara umum macam. Urangnya daerah-daerah kita nyolah, anak jauh-jauh daripada dijual lah, toto rumah sakit berhadi lah, di belakang rumah sakit itulah kira-kira mana. Jadi hanya itu boleh rumah pertama bahwa dengan gagam kawin lain di mana aja. Yang dengar begitu. Pak Kaboro ditelepon oleh rumah kedua, kebetulan rumah keduanya di Banda Aceh. Ditelepon bang Pak nak turun naik kampung. Ngejauh Banda Aceh dia, anaknya tadi. Good. Yo cerita lagi promosi anak depa kenyan kamu kawin lain di Banda Aceh. Kagak berangkat liang ke pegah Pak promosi haide lu nunjak ulus mame dia. Kuna acara na proyek na apur atau na kauri mulut lah di ulus mame gitu. Good bang ngejak selamat good. Kira-kira kerja gedung di terminal GEL Herso, gejak aja Banda Aceh. Kira-kira terus limum ditelepon di permohon, oh na katu bang, matang katu. Baik dengar, ini oleh supir batu nyaw matang, pada dia ngejak ke DU, uban Aceh katu limum kebegah katu matang, didengar oleh supir. Pak, nyaw moto jak ke DU uban Aceh, kan moto lu semua, dan nyaw kan matang nyaw ke limum, lebih aja netren dari moto lu gitu. Uban Aceh, natru. Kalian urang irmo kenong pun. Uban Aceh anak tu kayak betul li supir di nambah jalan itu limu. Urung ke di Uban Aceh kan. Urmo sedih keluarga kata pun tidak. Nyangkinya kondisi real yang terjadi orang. Kebanyakan yang nak kawin dua hadirin broken terjadi. Apalagi istri pertama tidak meridai. Orangnya nak aturan, naik pegat kanun keluarga dia. Syarat utama atau berpoligami nak izin istri pertama. Dia tunjuk jaromi, tunjuk peng di keluarga apa balai. Kira-kira nah orang inom menjerenduh yang rela suaminya itu menikah atau kawin dua. Tim tunjuk. Tunjuk peng dari beta apa balai. Jadi tunjuk jaro, kayak mana ya. Kadang-kadang Cina yang rela. Nah yang rela, nah yang senang kadang lintu ke mukawin lain. Tim tunjuk jaro, malai-malai. Ini balasan surga. Dalam aturan di Aceh, sementang yang ingin berpoligami kena izin daripada istri pertama. Kadang-kadang nak berumah yang memang secara syar'i uzur. Secara syar'i orangnya barangkali perumahnya barangkali orang inangnya hanya mampu memberikan keturunan dan jenis penyakit yang dibenarkan secara syar'i. Maka orang inong yang sadar dan ingin balasan Allah dengan syurga, silakan lintu ke
gerelakan untuk kemudian berkawin dua. Yang surga balasan. Maka oleh karena itu hadirin yang berbahagia, cinta katanya jangan sampai kemudian hatinya mendua. Cinta kepada Rasulullah, katanya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hana hati mendua. Artinya hana le Nabi le Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keyakinan katanya khatimul anbiya wal mursalin, Nabi Muhammad yang adalah pemungkas segala nabi dan rasul. Yang keyakinan katanya. Walaupun di akhir zaman orang yang ngaku nabi, kadang-kadang lipat kepegah wahyu kanyan merupakan tanda lu sebagai nabi. Wahyu kadang-kadang igle dicok. Di Jawa kita bersemedi 1 atau 2 malam, kemudian gak merumpuk rakan-rakan pengikutnya kepegah lu berkelam kalau terima wahyu. Kagak angkat oleh Tuhan lu sebagai nabi dan rasul. Yang Ahmad Musadik di Bogor di Pulau Jawa, gejak ke usaboh gunung di daerah Bogor, di daerah Puncak, kemudian bersemedi dan sebagainya, 2 atau 5 malam, getren geno gak pegah bak pengikut, don kagak angkat nabi, kagak angkat oleh Allah sebagai nabi. Sampai akhir zaman, pendusta-pendusta agama, orang-orang yang selalu mengaku nabi dan rasul akan selalu lahir. Zaman Urajina Musallama Al-Qazab, kemudian di abad ke-18 watenya sirol nabi daripada India, Mirza Ghulam Ahmad mengaku juga sebagai nabi. Orangnya membaca beberapa berita tentang Mirza Ghulam Ahmad. Dia pegah bahwa orang Islam di Indonesia secara khusus, bahwa kamu hanya pernah mengakui bahwa Mirza Ghulam Ahmad yang sebagai nabi. Mereka tetap mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatimul anbiya wal mursalin. Mereka itu hadirin yang berbahagia, orang-orang yang ban mandum hadirin yang berbahagia, mereka menyembunyikan akidah mereka yang sebenarnya. Dalam bahasa Arab bukan faqiyah. Jadi orangnya gesom akan akidah yang sebenarnya. Lagi orang Syiah. Pengikut-pengikut Mirza Ghulam Ahmad juga menyimpan ataupun merahasiakan akidah mereka yang sebenarnya. Maka hadirin, ketika pengikut-pengikut Mirza Ghulam Ahmad di musyahadat, kapan lagi kita yang musyahadat cik? Syahadat tauhid, kapan lagi kita yang baca? Syahadat rasul lagi kita yang baca? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun Muhammad di sini dalam keyakinan awaknya adalah Mirza Ghulam Ahmad. Ada kalian tajak daerah-daerah Banten na masjid Mirza Ghulam Ahmad, Masjid Ahmadiyah Kadian. Salat 5 waktu cid lagi kita nyo secara berjamaah. Dewate di azan li muazzin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saban lagi kita nyo azan. Tapi perlu ditepu oleh orang-orang Ban Mandum bahwa Muhammad disinankan Muhammad bin Abdullah. Tapi Muhammad disinan dalam keyakinan Ahmadiyah Kadian Mirza Ghulam Ahmad laknatullah. Maka hati-hati hadirin yang berbahagia. Sampai kapanpun, sampai dengan urut kiamat tinggal, habis-habis akan lahir dan muncul nabi-nabi palsu yang selalu mengakui akan nabi, yang akan menjadi nabi yang meneruskan perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi dipegang oleh Mirza Ghulam Ahmad, lun meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Jadi dipesaro lagi Nabi Isa, dipesaro lagi Al-Masih. Sebab Nabi Isa alaihissalam tinggal bertren kembali ke muka bumi menjelang urut kiamat untuk meneruskan perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Maka Mirza Ghulam Ahmad pun mengakui bahwa lun berdunia oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi untuk meneruskan perjuangan daripada Rasulullah Muhammad SAW dalam mengemban risalah Islamiyah. Jadi Ban Mandumnya adalah dusta dan kebohongan hadirin yang berbahagia. Maka sampai akhir zaman kita berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling agung dan mulia. Cuman ditanya oleh orang luar bideh, manfaatkan kita selawat kepada Nabi Muhammad, memang Nabi Muhammad yang adalah orang yang mulia. Keyakinan orang Islam yang berakidah ahli sunnah wal jamaah bahwanya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik katanya orang Islam yang beriman kamu selawat kepada Nabi, Allah dan malaikatnya saja berselawat kepada Nabi.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nyo perintah Allah agar kitanya orang Islam yang beriman berselawat kepada Nabi. Kemudian kita yakin bahwa singa di orang akhirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaatnya kepada kita. Yang keyakinan kita nyo hadirin. Yang pertama nyo perintah Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kita berkeyakinan bahwa di urang akhirat tinggal Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah akan memberikan syafaatnya kepada kita. Maka ketika sebuah timbangan katanya orang Islam antara kebaikan dengan keburukan sama, waktu ketimang oleh Allah bak mizan, orang yang amai katanya tentang kebaikan dengan keburukan sama. Maka syafaat yang akan kemudian membantu katanya supaya amal kebaikan dalam timbangan lebih berat, orang-orang yang akan orang-orang yang muslawat kepada Nabi, maka syafaat yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tiap saat hadirin yang berbahagia, tua kita nak berselawat kepada Rasulullah. Kalau mau Jumaat, gak anjurkan kita berselawat kepada Rasulullah. Ibu-ibu kaum mak ban mandung yang hadir pada malam ini, lupa ingat si gada. Rasulullah begitu cinta kepada urun-urun. Maka boleh nak berselawat kepada Rasulullah. Menyatakan karena Rasulullah angkat derajat urun-urun sebagai orang ini. Bagi orang jahiliyah, orang inongnya saboh hal yang aib, saboh kecacatan dalam keluarga. Maka baikkan keluarga daripada Aminah, keluarga daripada Abdullah, klan ataupun kabilah-kabilah yang lain menganggap urang inongnya adalah aib dalam keluarga. Umar bin Khattab sebelum ketemu dalam Islam pernah gepoh anak inong, anak droga, anak kandung, karena gedepa bahwa yang lainnya anak inong. Maka ketika kita yang gedamung dalam Islam, Umar bin Khattab pernah bercerita kepada Nabi dalam keadaan menangis. Ketika masa jahiliyah, bahwa kalian pernah gepoh urang inong, gepoh anak kandung karena inong. Karena gak anggap oleh Umar bin Khattab anak inongnya adalah aib dalam keluarga. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama pun oleh Nabi adalah mengangkat derajat dan kemuliaan kaum perempuan. Yang luar biasa. Maka dakalan di orang inong gedanya orangnya luar biasa. Dan karakter orang inong kebanyakan hana bak gedanya orang agama. Walaupun status dan derajat sahabat, lekat sifat bahawa orang inong hana bagainya. Contoh lu tuan bagai. Yang orang inong gedanya, pat mantang, menang duku pun naik menjerentuh. Menang duku orang inong gedanya, ini dalam hal kerja, ini luar biasa. Tak akui gedanya. Yang dekalan orang inong gedanya badapu, tengah kedagunmu, lima anamit ketemu pegat susu, yang ketemu rah baje. Kadang-kadang orang inong bertanya orangnya mendemu lembalah WA dengan SMS. Yang tidak ada guru luar biasa. Punya kamu orang agami, yang hana lagi nya, punya menonton bola, mata hana tinggal tu lain. Ni kan, nonton TV, dia hai pada ke hana tinggal dengan orang. Sabar katanya mampu dalam sekali waktu satu pekerjaan saja kita lakukan. Yang orang inong luar biasa. Kalau orang inong kita di Mesir. Guna lu dengar informasi wadah kepegat bu mulut dari Baro luar biasa. Dengar getagun umpu dimo anamit gedemu pegat susu. Di musuh WA gedemu barang WA luar biasa. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri berbagai macam kelemahan sekaligus kelebihan baik kepada laki-laki dan perempuan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, iban bukti kita cinta kepada Rasulullah. Bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikuti karakter dan sifat daripada Rasulullah. Sifat Nabi yang wajib kita imani dan kita percaya. Yang pertama, Nabi memiliki sifat sidq. Sifat sidq, Nabi adalah benar dalam ucapan, benar pula di dalam perbuatan dan tindakan. Sifatnya sidq. Sebagai orang yang orangnya mengakui cinta kepada Rasulullah, ikuti sifat daripada Rasulullah, yaitu sidq.
benar dalam ucapan, benar pula di dalam perbuatan. Maka bagi pemimpin-pemimpin katanya wajib tak ikut sifat Rasulullah, yaitu sidq, benar dalam perkataan dan perbuatan. Orangnya le pemimpin katanya yang hana saban lagi kepegah, kepubut hana saban lagi kepegah. Maka tertuntut kejujuran kepada pemimpin katanya orangnya langka dan mustahil. Karena memang kebanyakan pemimpin katanya hana saban lagi kepegah kemudian kepubut. Kira-kira nah apa katanya di kampung? Nah kira-kira apa katanya di kampung? Beda pegah jauh tak dimukim katanya. Nah kira-kira pemimpin lagi nya menyahaik le na pegah cara di mana le na pegah tetap lagi thot nyang drop aju beci nyang cut ilu tu ijak rom ikat aju ba perdelimeng kuliah aju di merah nyang di merahnya kuku yang kali aju ikat pandai diri kecil kena dipegahnya lirakan lu pegah hai tunggu lama agama hana giyo lagi ni. Hai jika berbuat zalim urang besi dia gampang pemimpin berbuat zalim terhadap rakyat hana adil dan sebagainya. Katanya sang kita pelaku sebagai hukuman kepada pemimpin pempegahan dia. Kepegang oleh Rasulullah Muhammad SAW, pemimpin yang gatian, pemimpin yang senantiasa mendoakan rakyatnya. Kemudian rakyatnya pula mendoakan pemimpinnya. Pemimpin yang buruk itu adalah pemimpin yang mendoakan keburukan kepada rakyatnya. Begitu pula rakyat mendoakan keburukan bagi pemimpin. Didengar oleh sahabat, dikir oleh salah satu sahabat, ya Rasulullah, menyemenan izinkan kami mengangkat pedang untuk kemudian kami binasakan pemimpin itu. Dijawab oleh Rasulullah, jangan. Bahkan ya Rasulullah, selama pemimpinnya menteng di tengah-tengah gata mendirikan sholat 5 waktu, selamatkan dia. Pempegah hadisnya baru kemudian makiban cara tunggu untuk kemudian pemimpin ditanya besi camat dan sebagainya berubah baikna kepekaten orang yang berpemimpin yang berdosa anak taban lagi kepegah anak taban kepubut lagi kepegah dan sebagainya mendoa mantang kepada Allah karenanya anjuran daripada Rasulullah berdoa Allahumma la tusallit alaina bizunubina wa la yakhafuka wa la yarhamuna. Tiap saat kamu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna daripada doanya? Ya Allah, ya Tuhan kamu, jangan engkau munculkan pemimpin kepada kami karena kezaliman dan dosa kami, orang-orang yang tidak takut kepadamu dan tidak menyayangi kamu. Maka sebenarnya beoronya kamu doa, watai pemilihan watainya kamu doa. Kata Maulana PPS baca doanya. Karena kebegali Rasulullah kiban gata yang kenyan pemimpin bagi gata. Maka anak susah takalan tabau kampung kiban dengku kampung bagian tu kalan aja besi nganimu. Kamu kiban mukim kampung lang dengku kalan aja imu mukim dengan perangkat-perangkatnya. Menyaimu mungkin dan perangkatnya orang-orang yang taat yang kenyan masyarakat mungkin kampung lain. Betul kehan lagi lomba. Iban keadaan orang Mesir itu kalan aju tunggu imum dengan kecil. Menyaimu dengan kecil orang yang taat patuh perintah Allah yang kenyan masyarakat Mesir itu. Karena kepegang oleh Rasulullah iban gata yang kenyan pemimpin bagi gata. Mamanya pemimpin katanya preman, kira-kira masyarakat lagi-lagian lah bagi-bagi sahur di baru abah. Menyiapkan katanya preman, pajan lahir man pemimpin preman karena katanya yang pilih. Maka anak irin merajalela judi buntut di kampung karena besi si urmain judi. Mana tahu diizin urmain judi di kampung menyiapkan besi orang yang main judi berotakan. Maka didukung dalai penjudi. Supaya bulahi pemimpin atau gesi yang galak main judi. Maka dikata lentuan pegah iban gata yang kenyan pemimpin bagi gata. Maka bagi orang yang cinta kepada Rasulullah, terutama kita sebagai pemimpin, ikuti dan karakter dan sifat daripada Rasulullah. Yang pertama adalah sidq, benar dalam ucapan dan benar pula di dalam perbuatan. Yang kedua, yang wajib kita imani dan kita percayai akan sifat daripada Rasulullah, yaitu sifat amanah.
Amanah adalah sifat mengembangkan tugas sesuai dengan kewajiban. Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengembangkan tugas risalah Islamiyah. Nyankan kewajiban yang main-main, kan kewajiban ataupun sabar tanggungjawab yang ubud. Yang tanggungjawab yang sangat besar, sangat raya dan penuh dengan tantangan. Di awal-awal Islam dibalik Nabi, iban tantangan di kota Mekah. Sebelum hijrah Nabi ke kota Madinah, iban tantangan risalah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tanggungjawabnya bukan tanggungjawab yang ubud, melainkan tanggungjawab yang sangat besar yang diembankan oleh Rasulullah, perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Anak ramai pengikut Nabi di kota Mekah hadirin. Orang-orang pun yang ikut Nabi bak masanya kan orang kalangan bangsawan. Le orang gasian bak masanya. Pengikutnya di kalangan budak yang kemudian dimerdekakan. Lemah Nabi dengan kekuatan, secara ekonomi lemah dan secara politik juga lemah. Maka Hanatrik di kota Madinah lebih kurang ditodot, di kota Mekah lebih kurang ditodot, Lebelah pun lebih kurang baru kemudian Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Di saatnya ke Nabi mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Tantangan demi tantangan yang besar itu dihadapi oleh Rasulullah, bahkan Rasulullah karena kekuatan ekonomi dan politik. Diselesaikan oleh Rasulullah berbagai macam persoalan, menghadapi berbagai macam tantangan. Orangnya tengok kalian hadirin. Orang Islam di Aceh dikurang 7% Islam di Aceh. Kamu kurang untuk kalian presentasi. Ada depa data yang real sebenarnya ada depa. Punya si kurang 7. Awak dah dengar si kurang si kurang koma si kurang titik si kurang bacut 100% kurang. Orangnya kaitan menurut angka membaca si kurang 7%. Iban kekuatan Islam di Aceh orangnya. Iban kekuatan Islam dengan si kurang 7% umat Islam di Aceh. Kekuatan Islam di Aceh orangnya memang le secara kuantitas jumlah, tapi hana kualitas. Nah begini, hotel Lompelah mana? Nah begini hotel Lompelah mana? Secara kualitas ditanya hana, secara kuantitas kurang 27%. Lam jumlah nombor isa. Bahkan orang kerja pegah lagi nya, kenyataan kita yang kalian. Iban orangnya bertanya udit kelompok-kelompok. Lun pegah habat terkait dengan habat lun kalian kenyataan. Masjid menasah tempat yang kita jaga bersama-sama, sempat terjadi kekerasan dalam musala, terjadi kekerasan dalam masjid. Yang tapoh kan kafe yang berkaru akidah katanya, yang tapoh sesama muslim. Betul han lagi lun pegah sehingga katanya secara kuantitas hebat, secara kualitas sana sama sekali. Yang kenyataan orang diakui atau tidak, yang fakta di lapangan bertuan kalian. Berani dengan uliu puntung tunggu. Kita mau dalam masjid, dicok pepeana bagian masjid, diarong urung-urung yang dalam masjid. Tunggu yang dalam masjid hana kepegah insya kata bayang 5 rakaat awaka. Tunggu hana kepegah yang semua di dalamnya sembahyang subuh 2 rakaat kabubut. Puasa Ramadan anak wajib kenyan yang kepegah. Yang kepegah bagaimana kita membela Islam. Iban kabela orang yang hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kepentingan politik kuno, kepentingan macam-macam. Dicok buku yang di kamu dalam dirom tentunya. Masya Allah. Maka dikatakan tuan pegah. Secara kualitas kita hana sama sekali. Secara kuantitas luar biasa. Dikurung 27% Islam di Aceh. Ini kenyataan. Ini di Aceh, mempegah di Indonesia. Secara ekonomi so yang mat Indonesianya. 7 naga dipegah, orang non muslim. Dari 250 juta lebih masyarakat Indonesia, 225 juta muslim di Indonesia. Betul yang lagi pegah. Ekonomi so yang mat non muslim 7 orang naga. Man betul yang pegangan. Kualitas hana muslim Indonesia secara kuantitas di Indonesia 225 juta ro. 225
225 juta orang Muslim di Indonesia. Kualitas luar biasa, kualitas tidak ada. Terbatas pada jumlah, namun hanya terbatas bak kuasa urang non Muslimnya. Dipengurangi segala macam kebijakan di Indonesia. Diba pengaruh yang luar biasa. Dia secara politik pun gede goyah. Secara politik lentuan pegah pekan politik di Indonesia goyah. Padahal 20.000 anggota-anggota legislatif yang ada di seluruh Indonesia, mayoritasnya Muslim, tapi kuasa politik hanya membawa kemaslahatan bagi umat Islam. Ini ada 20.000 lebih kurang anggota dewan di seluruh Indonesia, dari DPR sampai dengan DPRK. 20.000 lebih kurang. Mayoritas daripada anggota dewannya adalah Muslim. Dipastikan hadirin, kuasa politik yang dimat di anggota dewan pun hanya mampu memberikan kemaslahatan yang lebih kepada umat Islam. So kerja pegawai di DPRA atau so yang kerja pegawai di DPRI, ketika orangnya kebijakan pemerintah akan menghambat pendakwah-pendakwah. Orangnya dengan mudah dipegang regulasi oleh eksekutif dan Menteri Agama. Hana sidro pun orangnya anggota DPR RI yang menghambat usaha dipegang oleh pemerintah untuk menghambat pendakwah-pendakwah orangnya. Maka tak tercatat mandu orangnya sosok pendakwah yang terpapar radikalisme. Jadi nendanya nggak tahu tempat, nggak tahu berumpak, binatang terpapar radikalismenya. Terus hanya jawaban. Di akhir pertemuan dipegang, saya akan WA bapak saja nanti jawabannya. Dan email mentang jawaban tu radikalisme terpapar radik. Terus ulun prehana jawaban nama sekali. Cita ni depa pemana radikalismenya ni. Kamangan itu hingga balatalah dah pegang apa? Tanya ingin tabri keyakinan bahawa umat Islam agama yang paling benar adalah Islam. Mupegaju pegah hingga jika terpapar radikalisme. Undang-undang pidana jika ipre. Belum dipegang dalam undang-undang atau peraturan yang akan datang oleh kementerian. Maka oleh karena itu hadirin yang berbahagia, apapun tanggung jawab yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, jalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Ban Bandung ditanya pemimpin. Ban Bandung ditanya diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya kan gesi di kampung, kan imum, kan tuhaput di rumah tangga, ditanya Ban Bandung sebagai pemimpin bagi keluarga. Maka amanahnya kita laksanakan sebaik-baiknya. Karena yang tanggung jawab yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima ni. Anda ngalihnya. Kira-kira kadrah minta iya juga. Kata-kata rupung kacang dan ayam minta juga kacang. Yang kelima, lebuno sidik amanah yang kelima tabligh. Bagah jauh kawan nadayah dan nada murno ilmu agama. Tabligh menyampaikan. Nyalum pegah kuno. Nyan adalah sifat Nabi menyampaikan segala sesuatu karena risalah yang disampaikan oleh Allah kepada Rasul. Hana pernah gesal punca oleh Nabi. Ban mandung ayat yang kepedan oleh Allah Subhanahu wa taala, ban mandung disampaikan oleh Rasulullah kepada seluruh kaum muslimin, kepada seluruh sahabat. Walaupun ayat itu termasuk ayat yang ditegur oleh Allah kepada baginda Rasulullah. Menyakitannya barangkali menyenang perintah, kira-kiranya barangkali mengsinggung-singgung gedanya, getegur gedanya oleh pimpinan, mungkin harus dah pegah bahan buah. Betul ya? Kadang-kadang gedanya pulih kurang pulih Pak Gubernur dari bupati bahan buah harus dah pegah. Lalu ban buah mentang tak gejut di Pak Gubernur. Mungkin tak tahu ada yang itu pulih anu buah. Kira-kira mana lah tabiat gedanya kan? Tapi nya wajib dah pegah sebagai bahan introspeksi. Nabi Muhammad SAW walaupun nyan ayat teguran kepada baginda Rasulullah Muhammad disampaikan kepada para sahabat caranya amanah. Jadi pernah pada suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW seolah-olah kagak pegah kesidra urang bahwa dia itu menjadi kafir, bahwa balasan orang kafirnya adalah neraka, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak pegah kafir dan yang so yang pendetai surga dan urusan roh ke Muhammad, tapi ini urusan lu. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, atanya pun sudah sampo Pak sahabat. Karenanya menumpahkan
bukan sifat daripada Nabi. Hana kesosong punca. Gedanya uronyo karena kepentingan kasong punca hadirin. Hana kerja pegang kebenaran itu benar, yang salah itu salah. Karena kepentingan bunuh, karena lillahi ta'ala. Maka si gertuk tuan pegang siapapun kita hari ini, pemimpin masyarakat, qulil haqqa walau kana murra. Katakan kebenaran walaupun kondisi itu pahit. Baru luntulih bakoran hadirin. Luntulih bakoran, orang miskin itu diberdayakan, bukan diperdaya. Sebagai barangkali ulang tahun lah untuk pemerintah Aceh, karena Aceh mantan nomor 1 termiskin di Sumatera. Tak begayu, rangkapa lu begaba di Penayung, dia lu begaba di Banda Aceh, dari tiba tu sekarang lu berterang. Tungku begahaba segala permasalahan, Ustaz begahaba segala permasalahan, nah solusi yang ditawarkan. Maka beda sosok punca, pendakwahnya beda masalah sembahyang, puasa, jaket, menteng, tak begah. Tak terang bang masyarakat permasalahan umat, iban solusi dengan permasalahannya. Dana OSUS kan 20 triliun tahu aja. Data UPA 2021 atau 2027 kan selesai. Uronyo katanya mantan termiskin di Sumatera nomor 6 secara nasional. Apa yang salah dengan Aceh? Apa yang salah dengan dana OSUS yang dijuk triliun-triliunnya? Hanya hijuk provinsi lain, hanya pada provinsi di Indonesia yang merumpuk dana otonomi khusus. Le Aceh na Papua tahu. Maka lu sorot adanya dalam ceramah, lu sorot dalam tulisan, pro urang jak balun di telepon macam-macam. Lu begai lu tunggu hanu sosong puja. Kamu penceramah na sosong puja. Lu pegah permasalahan nyo solusi. Nyo jalan keluar untuk permasalahan umat. Menyegedanya pemimpin na keinginan tak berubah masyarakat, na keinginan untuk bermakmur rakyat, insya Allah Allah akan memberikan kemakmuran itu. Nepati apa lu? Uronyo gaduh petimang pribadi, uronyo gaduh petimang keluarga, uronyo gaduh petimang golongan dan kelompok. Maka orang Aceh makin gatin aju. Maka orang gatin mutuin aju lan tapi orang kaya aju semakin kaya dalam DKI. Ini kenyataan orang. Betul yang kalau pegang. Nah sakit hati ini hotel pegahnya. Mudah-mudahan beta sakit hati nampalah. Ini kenyataan. Mandungkunya ekstrim tak ada. Adanya kenyataan lupa. Di telepon lu yang merumpuk, mampu jalan keluar orang jauh pegang. Menyesal ini lu tulis bakoran, balah nggak tulis minta orang jarang, balah tulisan lu bakoran. Minta orang kapus yang jarang-jarang kantor tulisan lu bakoran. Ini cara ini lu pegang, ini baru agam. Lu pegang penceramah atau podium, lu apa ke pemerintah, umpamanya, lu tersinggung. Balah lo mati podium. Yang baru agam. Maka lu narap pak pendakwah, lu duduk sama-sama pendakwah lu pegang hai tengku, hai ustaz. Kita yang penceramah hanya normatif sajalah. Kan ceramah, cara sembahyang, cara jaga, cara puasa. Pegah permasalahan umat. Umat begitu permasalahan orang. Kamu bahkan katanya gatian, bahkan katanya hana makmu. Allah Subhanahu wa taala hana gepetren lom keberkahan. Munya Allah Subhanahu wa taala ka gepetren keberkahan ke sebuah wilayah walaupun peng nitsep ke seluruh masyarakat. Contoh dalam keluarga ini. Katanya keluarga yang sejahtera, diberi keberkahan, gaji hanale katanya di bulan, tapi mencukupkan seluruh keluarga. Nah orang kaya gaji 50 juta tentang anak dia terawih rumah. Karena Allah hanya diberi keberkahan, hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kenyataan di dalam kampung tanya ini. Keluarganya taat kepada Allah. Istri, anak-anaknya taat kepada Allah. Penghasilan per bulan itu relatif sangat sedikit. Tapi mencukupkan seluruh anggota keluarganya. Aneh ganyan hana pernah sakit, hidup bahagia. Luar biasa, itu nikmat daripada Allah karena keluarganya yang diberi keberkahan karena taat kepada Allah. Nasib orang kaya, penghasilan 50 juta balang lebih,
Kangkang di rumah, dek terus anggota keluarga. Karena Allah tidak memberikan keberkahan karena keluarganya hanya taat kepada Allah. Kunci ketaatan kepada Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kiranya penduduk bumi ini, penduduk suatu kaum, suatu negeri, suatu kampung, semuanya beriman bertakwa, kami buka pintu berkah daripada langit dan bumi. Iban kepegang oleh ulama sebuah wilayah yang merumpuk berkah daripada Allah. Kepegang oleh ulama ni sebuah wilayah merumpuk berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Di saat petani turun ke sawah, di saat itu Allah menurunkan hujan. Yang tanda sebuah wilayah kamu merumpuk berkah daripada Allah. Ketika petani ingin memanenkan tanam-tanamannya, di saat itu Allah menghentikan sedikit hujan. Katanya di kampung Mata Baru atau Mujirentu lena mentang urung pula bawang. Nah mentang Mujirentu urung pula bawang. Membayangkan watai katanya tak panen bawang itu hujan loh mbak uronyan. Kira-kira kiban keadaan bawang. Tapi Allah mentang geberi keberkahan. Watai masa tak panen bawang Allah hanya geputran le hujan. Menyepun geputran hujan hanya sedikit saja. Baik sampai bawang katanya bro. Diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uronyo hana lagi yang takalan tempat lain. Takalan di daerah lain hadirin wate perle ujian kuang. Wate ka perle iya katanya perle Allah musim kemarau hana ada ujian sama sekali. Wate tan perle ujian banjir di daerah lain. Ini kan lagi lomba. Hana perle ujian banjir. Hana perle iya katanya Pak masanya banjir ke perle Allah. Pertanda Allah tidak menurunkan keberkahan ke wilayah itu. Nya hana bagtanya di daerah lain. Kamu doa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan upi dianya secara khusus. Aceh secara umum. Kaum dan kaum ayah asal surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua yang tuan begah bunuh adalah amanah. Tabligh yang tuan begah bunuh harus menyampaikan segala sesuatu walaupun kondisinya itu membawa risiko dan sebagainya. Kemudian yang kedua, yang wajib kita yakini dan kita percayai dan mesti kita ikuti sebagai orang-orang yang cinta kepada Rasulullah adalah fatanah. Sifat yang kedua adalah cerdas. Nabi adalah orang yang cerdas. Dipegang oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, perbandingan Nabi dengan yang lain. Nah yang pegah 10 perbandingan manusia terhebat, nah yang pegah 20 orang manusia terhebat. Perbandingan Nabi Fir'aun yang dengan 10 oleh ulama, nah yang 20 perbandingan. Yang banding Nabi dengan mitanya yang lain, kemampuan Nabi, kecerdasan Nabi dan sebagainya. Dan apa yang disampaikan dan apa yang dibubut oleh Nabi, nyankan karena keinginan nafsu genyan sebagai Nabi. Tapi ban mandum yang dipegah, ban mandum yang dipubut nyan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi cerdas. Nekalan dalam kondisi perang, Nabi selesaikan masalah dengan kecerdasan. Dalam kondisi damai umat Islam, Rasulullah menyelesaikan masalah dengan kecerdasan, sifat fatanah yang dia miliki. Bandung selesai. Bahkan selesai dengan permasalahan umat bak Rasulullah karena Nabi Muhammad adalah sirah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sangat beriman dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bandung permasalahan akan selesai. Pemimpin katanya nah kira-kira lagi nya. Tak pegang masalah makin tak merumpuk pemimpin, tak merumpuk gesi makin nah masalah. Anak kita lagi pajak gade menyelesaikan masalah tanpa masalah. Makin tak merumpuk gesi makin bertambah masalah. Nah, di kampung mereka mudah-mudahan anak kau sini jauh kepala ini. Di kampung lain, karena lupa kampung orang Budir lupa. Nah di orang Budir. Makin tak pegang masalah, maka tinggal tak pegang orang Budir kan. Yang jadi kak jiwa perdaya pisang, pilih gitu domira. Domiranya karakter dia mutalih hikap aja. Ada itu di sini. Pemimpinnya adalah bisa menyelesaikan masalah umat. Rasulullah dengan kecerdasannya menyelesaikan permasalahan umat, baik dalam keadaan perang maupun dalam situasi damai. Bahkan taat yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Bandung pemimpin termasuk katanya sebagai pemimpin keluarga haruslah kecerdasan. Sebagai sifat fatanah yang dimiliki oleh Rasulullah, wajib bagi kita untuk kita ikuti. Sifat Nabi, karakter Nabi fatanah,
punya kita tak akui dah sebagai orang yang cinta kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagian ban mandum yang lumpegak yang berkaitan dengan tanggal 21 Desember. Nyo napa dupo tanggal lumpegak? Nanti lun hubung kait mandum tanggai-tanggainya 20 lumpegak baru malam tanggal 20 malam ronyo. Nya tanggal 20 go surya malanyo. Tanggal 20 dia lumpegak tanggal 25, ada tanggal 26, ada tanggal Januari. Nya baru lumpegak bah tanggal 20 dulu. Ya kalau nak pegang ada tanggal 25, ada tanggal 26 dan tanggal 1 Januari. Nah hubungan mampet boh tanggainya. Ya kada selesai 5 dalam mulut secara singkat lu pegang. Apa yang tanggal 25? Tanggal 25-nya Mimi ayah yang berbahagia karena malam Natal dengan urang Natal. Nah kalau buat kalender kita nyona malam tanggal 25 Desember baik salah uropunya nya tanggal merah urona Natal. Nah dengan begat dan petang, nyo pendapat nyo adalah hadis Nabi, nyo pendapat para ulama. Orangnya nekalan dalam WA katanya, takalan dalam HP katanya luar biasa. Di apa katanya orang Islam terutama anak-anak muda ucapkan Natal kepada orang Kristen. Katanya bahkan ucapan Natal kepada orang Kristen yang kan toleransi Ustaz. Keberagaman, kebanyakan, letak agama, letak budaya di Indonesia, toleransi kita mana? Ucapkan Natal kepada mereka. Rupanya dirayu dan gunakan ucapan Natal. Anamit kitanya dengan WA, anamit kitanya dengan HP Android. Dengan awaknya luar biasa, link koneksi network awaknya seluruh dunia. Kan hanya orang Islam, orang non-Muslim pun nak jaringan dengan anak-anak kita ya. Karena HP pun. Maka bebangga nak HP kita kadang-kadang tablo kan harga put 5 juta. Kadang-kadang dipakai HP-nya untuk berbuat maksiat. Dipakai HP-nya kepada sesuatu yang hanya bermanfaat. Orangnya negara rata kagu anami kita nyona HP tapo-tapo Androidnya. Di dua bopo cakap ki game roy. Rupanya di kadang game yang luar biasa. Kadang-kadang game yang tak berjumpa hari oleh ulama orang manteng di kadang. Nanti kalah anamnya kan dulu. Kalah katanya orang sih. Pokoknya pen juta ya bro anami webino bro oleh dulu. Ngapain pun juta ya bro HP-nya menyekan tanya yang bro sebagai orang syi. Kau kalah tanya. Gedanya orang syi yang kalah. Bodoh ya nih kalau bukan. Nah bengeh nih. Punya bengeh nih hana bala. Jadi oleh karenanya hadirin yang berbahagia, Ban Bandung gedanya nak tanggung jawab orang. Tak jaga anak-anak gedanya yang sebagai anak muda, generasi penerus agama. Ron pedang bak orang drone Ban Bandung bak malah yang berbahagia. Man tasyabbaha min qaumin fahuwa minhum kepada Nabi. Si barang kaso yang menyerupai satu kaum, urangnya bagian daripada kaum itu. Ucapan Natalnya adalah tak ucapkan kepada perayaan Natal ataupun uroraya daripada orang-orang Kristen. Tumpulung kan hanya sekedar dengan lisan saja, dengan kata-kata hana truk berarti yang perlu diingat oleh orang roh. Orang syi gedanya termasuk kamu yang kalian menikahnya. Dari haram kamu perlakukan perempuan hingga kemudian menjadi halal, yang pun dengan kata-kata ijab kabul. Dan terima menikah populan binti populan dengan menjalani 15 mayam cuma ijab kabul, kata-kata keluarkan daripada mulut. Dari inong yang haram halal dia berlakukan karena ijab kabul lewat kata-kata. Menansi syahadat gedanya. Syahadat gedanya takkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nyan pun dengan kata-kata lewat mulut. Mencerai keluarga dari halal ke haram perlakuan suami istri, nyan pun dengan kata-kata ucapan talak dari mulutnya. Jangan main-main dengan masalah kata-kata.
Natal dengan kata-kata nyo menyangkut akidah. Menyangkut akidah, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agamamu dan bagiku agamaku. Titik. Orangnya toleransi, karena toleransi yang demi kita dia takkan Natal kawak Kristen. Nakoma lingga ayatnya nakoma. Jid toleransi, nyah natruk berarti kita hargai orang dan sebagainya. Haram dalam Islam, yang akidah. Punya masalah muamalah katanya tamu atau transaksi dagang dengan awak non muslim, silakan. Jangan masalah muamalah, tapi masalah akidah. Lakum dinukum waliyadin. Termasuk tak ucapkan Natal kepada orang Kristen. Kamu Mbak Uronyan Nabi Isa dilahirkan. Nah keyakinan. Pertanyaan gede kemudian. Nya keyakinan awaknya. Nabi Isa menurut keyakinan awaknya nyan Tuhan. Kita baca dalam Al-Quran atau dalam kitab awaknya Injil tersebut tidak kalau Nabi Isa itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Menyekan hanya kebegadro ke Nabi. Diputar balikkan fakta seolah-olah Nabi Isa mengakui sebagai Tuhan. Tidak ada sama sekali. Dalam Al-Quran tan penyebutan ayat, dalam Injil pula sebagai kitab mereka juga tidak disebutkan Isa itu sebagai Tuhan. Maka apakah hanya Tuhan? Pertanyaan kita, tiban tak ucapkan selamat kepada orang-orang yang sesat. Kamu? Bagaimana kita mengucapkan selamat kepada orang-orang yang jelas kesesatannya? Dipegang Nabi Isa sebagai Tuhan. Makan bangai kita yang muslim. Kita ucapkan selamat kepada orang-orang yang telah sesat secara akidah. Maka lu pedang digadek kepada anak-anak muda katanya, kepada mantang haram bagi katanya mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Kristen. Kamu kemudian tanggal 26 penatingan hotel Lumpegah tanggal 26 Desember. Tsunami Aceh 26 Desember. Batangnya 25 Desember pre bauru yang diuro dulu. Ngeradikalan bak masanya nari ke mata na urang pegah. Bak uro pre nyan anak-anak danyo lale bak binai panti, lale bak laut bima cewek berkhalwat dan sebagainya. Bak tanggai 20 uronyan pre tanggainya. Rata sagu di Banda Aceh, di Aceh Barat, di panti Jilbab Aceh Barat Daya terjadi luar biasa. Praktek-praktek maksiat bak tanggai 25 Desember. Ketika katanya bermaksiat, iblis setan dijak bagetanya, dirayu katanya, yang dipegang oleh setan kata-kata indah dan manis. Nyambut setan. Ketika kita bermaksiat, tajib arak, tak berzina dan sebagainya, tak main judi, setan selalu memberikan semangat, dibisikkan oleh dia kata-kata yang indah dan manis. Nanti ingat apa katanya matanya? Tinggal mati kan, belum tinggal tsunami tanggal 26. Yang kira-kira yang pengalaman kubur maksiat kira-kira menanlah yang dibisikkan sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa sehingga kita mutamah lah juga kubur maksiat anak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Batangnya 25 yang takalan di bidai pantai luar biasa orang melakukan maksiat dan ingat membacut bahwa tinggal Allah akan beri bencana gempa dan tsunami di Aceh. Yang merasakan langsung hadir. Kitanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang luar biasa. Daerah kitanya menjadi pusat penerimaan pengungsi, tak pegat rumah, tak pegat shelter, tak siapkan fasilitas pokoknya. Supaya urung-urung daerah laut dijak bagatanya yang dibinai pantai dijak dari kampung Kina atau Iblang Pasir dijak bagatanya untuk mengungsi untuk sementara waktu. Letak pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyan Bandung harus kita yang ingat, nyan Bandung untuk harus kita yang kenal. Kepa tujuan kita yang ingat musibahnya supaya kita yang taat kepada Allah. Nah, leboh kategori daripada musibah. Yang pun musibahnya sebagai azab kepada Allah. Ketika musibahnya sebagai azab diturunkan oleh Allah kepada orang-orang kafir. Di Nangro Cafe di Amerika tiba-tiba teka badai yang luar biasa, teka banjir, nyan azab bagi orang yang karena kafir. Kategori yang kedua musibah sebagai peringatan
bagi siapa wilayah di mana sebahagian orang dalam wilayah yang taat kepada Allah, sebahagian yang lain bermaksiat kepada Allah. Don tanya mbak urun drone, kira-kira musibah tsunami uronyan ajib atau peringatan Allah kepada gedanya? Azab atau peringatan Allah kepada gedanya? Peringatan Allah supaya kita taat kepada Allah. Bahkan sebagian orang Acehnya taat, sebagian yang lain hanya taat kepada Allah. Maka dekalan dulu tsunami, lungkalan dulu tsunami luar biasa. Irang agama anak muda. Tantang golong medibang pun katruk mesti, katruk melata. Urang terkusyuk-kusyuk luar biasa. Bawaan loyo menan baje koko, totat mesti. Ibulian lenyat dan kusyuk li, tergesak-gesak kata. Ya kan lagi lupa. Kusyuk ibulian lagi. Kita mau tahun baru ke bulan Februari 2005, tergesak-gesak lah orang aja. Masya Allah. Tegak NGO katanya. Bantuan kemanusiaan datang, oh man, diberi fasilitas yang luar biasa. Orang kerja-kerja by NGO. Watainya awal pun orang yang tergusuk-gusuk, lehnya budak-budak tergesak-gesak. Maramai kau tungguin mata matanya masjid orang. Ya coba bantuan. Awal ini dijak orang Jumat pada 12 malam, pada 12 euro masjid wawatai Jumat katanya. Tapre Jumat ya cok bantuan, kan tergesak-gesak katanya orang Aceh. Tapre Jumat untuk tacok bantuan, itu pun lewat kapingan, itu lalai katanya orang Jumat. Ditawarkan dua pilihannya, tak kalah awak Acehnya. Puijak masjid orang Jumat, puijak bantuan katanya. Ternyata tacok bantuan awaknya. Maka tergesak-gesak katanya, anak ingat akan azab Allah, anak ingat peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib tak ingat orangnya. Orang amehnya tanggal 26 Desember wajib tak ingat supaya kitanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada apa-apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Allah kali kemudah dalam Al-Quran musibah yang kali kerja oleh Allah sebagai peringatan yang membuat kita hanya sadar kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan musibah yang lebih besar lagi. Malundanya Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Yang kemudah yang kenyataan. Karena ada hujan pajan. Pada ketanya yang mantang muda puronyo, watai tsunami Allah Subhanahu wa taala gebes selamat ketanya. Tujuannya untuk taat kepada Allah. Bujau katanya tunggu. Katanya yang selamatnya akibat gempa dan tsunami semakin taat kepada Allah atau hana. Mana bunyi-bunyi murahnya? Tak kalah anak-anak muda kan? Sang-sang semakin jauh laju dengan agama. Oh tunggu. Katanya hana dayah, hana pesantren nekalan urunnya nejak dari Sabang Udemin. Rata sago dayah dulu, rata sago pesantren majelis pengajian udip di mana-mana. Tapi yang buatnya umur yang ke-70, yang kamu mubay tanah Sakratul Maut Cikarap tu. Nekalan. Kagak bedah dari tempunya malam Senin, gejak lo malam Selasa gampung lain. Yang jak pun usia lagi nyanci. Anak muda tan yang bertiro pun dalam majelis taklim. Dari kampung A di Masjid Rentuk, malam Selasa buka buatnya tempuh di kampung B. Orang yang Masjid Rentuk yang dia orang nyanci ini. Hana rata sago majelis taklim, rata sago pesantren, rasa sago dayak di seluruh Aceh dari Sabang ke Udemin. Anak muda katanya hana semangat menuntut ilmu agama. So yang salah katanya urusi. Dalam pendidikan anak katanya sampai salah urusi unban mandu. Orang yang tapi dah bergabar anak, ikatanya bujit ke tidak politisi. Terdoa kata tinggal dalam politisi jit ke bupati. Ikatanya bujit ke ekonom, ikatanya bujit ke dokter, ke insinyur. Hansip dan pendidikan sikula, diwo sikula, tajuk lo mana katanya bak les di khusus. Bak kursus bahasa asing, ilmu-ilmu eksak matematika dan fisika. Tujuan bujit ke insinyur.
Nah, bagi tanya lagi nya. Tua katanya tak perlu anak dengan ilmu agama. Islam tidak pernah menutup pintu agar umat Islam itu mengejar prestasi dunia. Tapi jangan lupa, yang paling utama adalah ilmu agama yang tak tanam mbak anak. Lekai merno masalah akidah tauhid, lekamu pun masalah syariah fikah, lekamu pun masalah akhlak tasawuf. Dorong dia jadi politisi, dorong dia jadi insinyur, karena Islam tidak pernah menutup pintu supaya umatnya itu mengejar prestasi dunia. Menyahana lagian hai tak kuasai ekonomi Indonesia. Menyahana lagian hai tak kuasai politik Indonesia yang carut marut urungnya menghancurkan Islam di Indonesia. Maka tanggung jawab kedanya luar biasa hadirin. Tak perlu anu kedanya dengan ilmu agama. Kamu madang ilmu agama, dorong dia belajar untuk kemudian mengejar prestasi dunia. Budunianyo Indonesianyo begitanyo kuasai. Orangnya takalan anak gedanya. Takalan anak gedanya. Secara ilmu agama, secara ilmu dunia batikulah nomor 1. Dikuasai matematik, bahasa asing dan sebagainya. Wadatakan yang masalah agama mengapa dan hidup. Maka dijadi pula dengan kuliah luar Nangro. Wadah diwo daripada luar Nangro di mengajar, mengabdi sino di kampung, di mengabdi di Indonesia, di Aceh. Hana dasar ilmu agama membaca. Dipuo ilmu macam-macam dari Nangro Barat dan sebagainya ditransfer ke mahasiswa katanya. Hingga mahasiswa katanya anak-anak didik katanya hana mampu memahami tentang agama. Maka ada tanggung jawab yang luar biasa. Orangnya nak program daripada luar, diminta anak-anak Aceh yang carong di kampus diputi pula dengan beasiswa. Dikirim ke dewa Kanada, dikirim ke dewa Amerika, Eropa, dipenuh ilmu agama. Jauh agama, perkara Islam, kajian Islam di Eropa. Lu diwo kena musakit di wilayah gitu yang mahasiswa. Pu yang dipegang anak katirna. Pu yang dipegahnya sesuatu yang bertentangan. Belum dasar katanya mahasiswa citan terjabut pada gelok datang mau kuliah. Ini kan bak tempat katanya letak mahasiswa yang hana itu apa perkara agama. Kita mau kuliah dia bawin segala macam, lulusan SMK, lulusan SMA, dasar hana dayah, dasar hana ilmu agama sama sekali. Pada dipegang perkara agama saya sangka betul. Pada bandung usaha nasid kadang-kadang bermaksud untuk ia dangkalkan akidah, untuk ia peragu katanya dengan agama Islam. Mana dekalan letak anak-anak muda katanya orangnya. Seolah-olah dengan salat 5 waktunya hana wajib, seolah-olah dengan puasa Ramadan hana li kewajiban bagi awaknya. So yang salah hadirin. Katanya sebagai orang Syiah yang salah. Allah gelak kita menjawab sehingga di akhirat tentang kewajiban katanya yang kebanyakan katanya orang yang hendak tunaikan tanggung jawab untuk kemudian didik anak katanya. Toma dan kaum ayah yang berbahagia. Maka oleh karena itu 26 Desember wajib katanya kena. Takalan kehancuran umat-umat terdahulu, iban bala yang diberi kepada orang Madian, iban bala yang diberi oleh Allah kepada orang Samud, ban dua kaumnya dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Syuaib dan Nabi Saleh. Fa akhadathumur rajfatu fasbahu fi darihim jasimin. Kemudian kami datangkan kepada mereka di waktu malam gempa yang sangat dahsyat sehingga mereka terkubur di bawah puing-puing rumah mereka. Ban dua kaumnya saban bala kebila Allah. Gepeteka gempa oleh Allah, gepeancur rumah-rumah ban bangunan mereka. Mereka ban mandung urunyan ban metebe dalam bangunannya. Dan kira-kira nak kapan lagi kejadian tsunami bagainya gempa tsunami. Nasaban kira-kira Nabi Saleh, Nabi Syuaib menyampaikan, menyerukan Islam, menyerukan ketauhidan, kemudian mereka minta ampun kepada Allah. Karena jalan satu-satunya untuk mendapatkan kenikmatan yang terus-menerus, ampunan dan meminta ampun sekaligus taubat kepada Allah.
Maka diserukan oleh Nabi Syuaib, diserukan oleh Nabi Saleh kepada kedua kaumnya, bertobat kalian kepada Allah, laki ampun kepada Allah, supaya Allah terus menerus akan menurunkan kenikmatannya. Maka jalan supaya Allah memberikan keberkahan kepada kita, kenikmatan yang terus menerus, laki ampun dan bertobat kepada Allah. Kalau tanya, perintah keserukan taubat dan laki ampun kepada orang mati, kepada kita yang mudik. Hanya kepegang oleh Allah kepada Nabi Syuaib dan Nabi Saleh, seruannya kepada orang-orang yang mati mutube dalam bangunan akibat gempa, yang kepegahnya kepada kaum yang mentang udip. Gedanya yang udip akibat gempa dan tsunami, perintahnya getunyok ke gedanya agar Allah keturunkan keberkahan dan kenikmatan terus menerus. Hendaknya kalian itu minta ampun dan bertobat kepada Allah. Yang geyu oleh Allah Subhanahu wa taala, laki ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, menyatakan menasah masjid dengan bangunan arsitek yang begitu megah. Menyatakan sah penuh dalam melasah, sah penuh dalam masjid, tapi urang tak. Dari Sabang ke Utemin saja hana tapau masjid yang kemudian urang sama lagi jumlah sah. Sah memang le-geleng ngeju-geju ngan pu warna hitamnya kan bentuk sah, urang tan di dalam. Ini yang kita sayangkan. Tak pegang mulut, tiap tahun tak pegang mulut. Apa makna dan nilai yang kita cocok daripada mulut? Kepegang lain Nabi, menyatakan tak pegang ada orang yang cinta kepada Rasulullah, biyu podep di mawate salat berjamaah di Manasa atau masjid. Man selamanya ada pegang mulut kan hanya kerja tradisi, kebiasaan katanya orang Aceh. Tak ikut tradisi indah tu zaman, tapi tanpa nilai dan tanpa makna yang kita cocok. Manfaatkan leh bulan dah pegang mulut serta urut lam almanak kalender orang Aceh tersebut leh bulan. Kak, kau nafai almanak orang Aceh dimulai dari Hasanuddin. Yang pertama pun bulan Hasan Husin, bulan Safa, bulan Maulud, ada Maulud kena le kauri bokaya, kauri apam, kauri ibu, puasa, ororaya, maafit haji. Le bulan Maulud menyata kira umum 8 bulan kauri dalam 12 bulan almanak Aceh. Nah daerah tertoro di pengenak peringatan Maulud. Maka dipegah oleh orang pegah. Menyahan tembul dalam bulan Maulud, han tembul-tembul le orang Aceh. Malah narakan yang doa tunggu tentang bena orang undang, bena orang hei Maulud lun kalinya. Pakan. Hai si tabor rumah si kilo taka. Uronya manteng mungkin 65 buah rumah kali 5 kilo taka, nyan hati dengan ngeluta. Filosofi dan makna dapat Maulud yang pertama silaturahim. Kapega di melatah, takalan melatah tetangga katanya untuk silaturah. Lun pegat kauri Maulud di rumah lun, lu undang urang dron. Lusa na pegat di urang dron, undang kamu ban mandung tujuan silaturahim. Yang gubernur oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam praktek na laginya ibarat katanya ngejiran tetangga ada putu-putu syara, ada putu-putu silaturahim. Ada yang gubernur silaturahim, yang diajarkan silaturahmi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan masyarakat katanya saling memutuskan silaturahim. Mampu makna Maulud. Menyatakan tak pudik tradisi, tak pudik pelanggeng budaya tanpa nilai dan miskin daripada makna. Hanya manfaat bagi kita kaum muslim. Jadi oleh karena itu hadirin yang berbahagia, tak pegat mulutnya untuk kemudian kita mutamataan kepada Allah. Dengan tak pegat mulutnya selalu senantiasa kita laki ampun kepada Allah, senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak bodoh. Tak bodoh tuan pegah hubungan dengan 1 Januari. Gimana? Tak bodoh 1 Januari. Nyan tahun baru. Supaya tradisi tahun barunya nyan uro raya orang Kristen 1 Januari nyan adalah uro raya daripada orang-orang non muslim.
Kakalan anak kedanya orangnya. Mudah-mudahan kalinya pula, tahunnya pula, hana perayaan yang di Aceh. Kali tahun terakhir, hana ledakan mercon di Acehnya. Alhamdulillah. Tapi di daerah-daerah lain. Bak tanggai 1 Januari, bak malam tahun barunya, anak-anak Muslim sekaligus menganut 3 agama. Digantung akidah secara tidak sadar dengan akidah 3 agama. Ini kenyataan orang. Yang pertama, bak uro 1 Januari nya, bak malam poh 1 Januari, poh 00 poh 12. Kata mercon katanya. Yang ibadah merconnya adalah ibadah urang-urang daripada Majusi. Merconnya adalah tradisi daripada urang-urang Yahudi. Bak uronya atau bak malamnya pula tapudek kemang apui yang tradisi ibadah urang Majusi. Nah, anak katanya peh lonceng dan sebagainya yang tradisi ibadah urang Nasrani. Hana sanar orang Islam anak-anak yang katanya bak malamnya nalebo akidah yang mereka amalkan. Meharium hukumnya. Ketika kita merayakan 1 Januari tahun baru ketika itu. Kemudian tradisi dalam orang Islam dipakai ke pihak kuncup kena. Nakalan ke TV di Aceh hana pernah ditakalan lawenya. Mudah-mudahan dunia pun hana orang Islam di Aceh yang merayakan tahun baru. Diberi Allah ujian bina orang debit bak malam 1 Januari. Mudah-mudahan seperti itu. Karena tinggal luntun 2000 padum yang ujian bak malamnya luar biasa. Baru kemudian tuntun berikutnya seruan dari wali kota, seruan dari gubernur supaya masyarakat Aceh tidak merayakan 1 Januari. Nah, negara Mbak TV di seluruh dunia dido bak malamnya. Negara anak-anak yang pakai kepiah kuncup, penan kepiah bagatanya kuncup ini. Jadi tincu waduh jadi. Dedepu sejarah kuncup trofi kuncupnya. Islam di Andalusia bertapak di sana lebih kurang 7 tahun dulu. 7 tahun. Andalusia di Spanyol, orangnya hanya tinggal cerita. Karena kalau mau orang Islam di Andalusia di Spanyol ditamang orang kafir salibis, orang-orang Kristen, kemudian dikuasai Andalusia Spanyol. Maka menyemedemu jak kedih insya-Allah nekalan na masjid ka dipegat gereja. Na masjid ka dipegat museum dan macam-macam. Nah, bukti sejarah 7 tahun Islam bertapak karena lumoh anak muda tidih hana libati Al-Quran, anak muda tidih hana li di pembunuh masjid, dengan mudah orang Kristen dari kalangan salib dikuasai Andalusia Spanyol. Apa yang dikubur dikuasai Spanyol, salah satunya memurtadkan umat Islam kalau mereka tidak hijrah dan tidak pindah dari Andalusia. Kadang-kadang yang ini diplung secara paksa, diplung secara penangguhan untuk menyelamatkan diri. Nah, yang termakut tinggal di Andalusia, dipemurtad oleh awak salib, tanda awaknya kamu murtad, dipesuk ke pihak kuncupnya. Kamu menan hana dituri, menyahana dipesuk ke pihaknya, hana dituri, tah orang Islam yang kamu murtad, tah yang golong murtad, dipesuk ke pihak kuncupnya, ditanda oleh orang Kristen, oh yang Islam yang kamu murtad. Nah, ke pihak. Orangnya waktu 1 Januari sok ke pihaknya rame-rame. Man londanya yang so katanya ya. Londanya yang so orang tanya Muslim murtad. Man tasyabbau min qaumin fahuwa minhum. Di barang kaso yang menyerupai sabo kaum, orangnya adalah termasuk dalam kaumnya. Mana bayangkan hadir sadar atau tidak, anemian gedanya yang merayakan 1 Januari, mereka mengamalkan 3 akidah pada malam itu. Mereka murtad, mengamalkan ajaran agama orang Nasrani, orang Yahudi, sekaligus orang Majusi. Masya Allah. Maka tanggung jawab kepada pemimpin di tingkat kampung, kecamatan, kabupaten dan provinsi menghimbau seluruh masyarakat be'na sirokun umat Islam yang merayakan 1 Januari. Kami doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya orang Acehnya terselamatkan daripada bala musibah. Kita merasakan kepahitan dan kegetiran ketika 26 Desember itu terjadi. Menyekan karena musibah tsunami jadi pelajaran, musibah pelam yang akan kemudian oleh Allah, sehingga kita menjadikan musibahnya pelajaran hingga taat kepada Allah. Mati hiro dua langampung biasa takalan nunggu. Kepekali Nabi, kematian itu nasihat yang diam saja bagi kalian. Nyan pun hanjit ke nasihat.
Ngan mata ule 26 Desember kadang-kadang meretuh ro batako jalan. Gedeo kalan orang meninggal dunia. Hanjit pelajaran bagi kitanya bahwa kitanya makhluk manusia yang sangat lemah, makhluk yang sangat lemah, makhluk yang ubud di sisi Allah, dan Allah Maha Besar. Nyan hanjit ke pelajaran. Pertanyaan dan kemudian menyanyian hanjit pelajaran pelong dengan musibah yang akan datang terjadi sehingga betul-betul kita taat kepada Allah. Maka di kesempatan yang berbahagianya Lul Sabit Habilun menghimbau, mengajak kepada Ban Mandung Gede. Hana cara lain dan hana jalan yang lain kecuali kita ya terus menerus bertaubat, mengingat Allah, laki ampun, agar Allah menurunkan kenikmatannya secara terus menerus kepada kita. Diberi keberkahan. Hadirin kaum dan kaum ayah yang berbahagia, mungkin karena wate ibu kurang ke sejam setengah, sejam 20 menit. Mungkin nyawa mantang yang dapat Tuhan sampaikan. Mudah-mudahan dia ke manfaat ataupun pelajaran bagi kita. Yang perlu diingat, pertama tanggal 20 sahabat malamnya tapagan mulut. Kemudian malam tanggal 25 yang akan datang. Kemudian malam tanggal 26 tanggainya diingat sampai tanggal 1 Januari tahun 2020. Ban Mandung kuno kalau pegang hubungan Ban Mandung tanggainya 20, 25, 26 dan tanggal 1 Januari 2020. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri keberkahan kepada kitanya dan kemudian Allah menurunkan terus-menerus nikmatnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Sebelum menutup dakwahnya, mari sama-sama kita menadahkan kedua telapak tangan kita ke langit, kepada kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai kegiatan ataupun acara dakwah kita nyoba malam yang berbahagia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aril haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah waril batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa akhiratina ilaiha ma'aduna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ya Allah, ya Tuhan kamu, nebampun dosa kamu ya Allah, dosa kedua urunci kamu, dosa gure-gure kamu, dosa pemimpin-pemimpin kamu, dosa orang Islam yang beriman ya Allah, baik yang matang hudi puronya walaupun maupun yang kagua ba'drona lebih awal ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kamu, beri hidayah kepada urang-urang yang matang ju'uh ngendron ya Allah. Beri hidayah jalan kebenaran agar saudara-saudara kamu, rakan-rakan kamu, urang kampung kamu taat kepada drone kembali ke jalan yang benar ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kamu, jaga seluruh keturunan kamu ya Allah, supaya keturunan kamu yang menjadi keturunan yang saleh salihah, taat kepada drone ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kamu, dengan keberkahan kamu bak malamnya merayakan memperingati Maulid Nabi drone kekasih drone Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neberi singgah di urut akhirat, neperak kamu, nepetawa kamu dengan majelis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan drone melalui syafaat Nabi memberi pertolongan kepada kamu di urut akhirat singgah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kamu, terima seluruh permintaan kamu, diijabahkan seluruh permohonan dan doa kamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم. Demikian yang dapat tuan sampaikan. Pat Ranuk yang hana mirah, pat penerah yang hana bajau, pat tutu yang hana salah, hana ba'awai, dan daya nama dulu. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.